Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Kurniawan dengan NIM 6103230012. Dosen pengampu Muhammad Nasr MKom, jurusan Teknik Informatika, Prodi D3 Teknik Informatika, Politeknik Negeri Bengkalis. Baiklah, di sini saya akan mereviewkan tugas akhir database dengan judul Sistem Informasi Antrian Cucian Kendaraan Berbasis Web di Bengkalis. Nah, ini adalah diagram relasi tabel saya. Pelanggan, milik antrian, dan kendaraan. Alur sistem informasi antrian cucian kendaraan. Pendaftaran pelanggan. Pelanggan datang ke tempat cucian kendaraan dan melakukan pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi mobil, website, atau langsung di tempat menggunakan komputer atau perangkat kasir. Proses antrian. Setiap kendaraan yang datang akan dimasukkan ke dalam sistem antrian yang terpusat. Antrian kendaraan ditangani secara otomatis dalam sistem sehingga tidak ada duplikasi atau ketidakaturan. Pelanggan dapat melihat estimasi waktu tunggu berdasarkan urutan antrian dan jumlah kendaraan yang sedang dicuci. Status pencucian kendaraan. Setelah pelanggan mendapatkan nomor antrian, sistem akan mulai mencatat status pekerjaan pencucian kendaraan. Kendaraan pertama yang dilayani, misalnya mobil atau motor, akan mulai dicuci dan sistem akan menampilkan status pengerjaannya seperti pencucian luar, pembersihan interior, pengeringan, proses finishing, dan waxing dan lain-lain. Setiap pengerjaan akan tercatat dalam sistem sehingga pelanggan bisa memantau progresnya melalui layar atau aplikasi. Pemberitahuan waktu selesai. Setelah kendaraan selesai dicuci, sistem akan memberikan notifikasi kepada pelanggan bahwa kendaraan mereka sudah siap untuk diambil. Nah, membuat CDM dan PDM. Nah, untuk pelanggan, ada pun atributnya ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Untuk antriannya, ada pun atributnya ID antrian, status antrian, jenis layanan. Nah, untuk kendaraan, ada pun ID kendaraan, plat nomor, dan jenis kendaraan. Bila selanjutnya, ini adalah projek CDM dan PDM yang saya buat. Nah, penjelasan CDM. Customer data management merujuk pada proses pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan penggunaan data pelanggan dalam suatu organisasi. Tujuan utama CDM adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi yang akurat, konsisten, dan terkini mengenai pelanggan sehingga dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan pengambilan keputusan. Tujuan CDM: menyusun data pelanggan dari berbagai sumber dan saluran ke dalam satu sistem terpusat, meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan perilaku dan preferensi pelanggan, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan privasi dan regulasi data pelanggan, menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan layanan dan penasaran yang dipersonalisasi. Nah, PDM. PDM adalah proses pengelolaan informasi terkait produk seperti spesifikasi teknis, desain, komponen, proses produksi, dan informasi terkait lainnya yang memastikan bahawa semua data yang berkaitan dengan produk dapat diakses dan dikelola secara efektif sepanjang siklus hidup produk. Tujuan PDM: mengolah data teknis produk secara terpusat dan memudahkan akses tim yang berbeda seperti desain, produksi, dan pemasaran. Menjaga konsistensi informasi produk seperti desain, material, dan instruksi manufaktur. Memfasilitasi kolaborasi antara berbagai departemen dan pengembangan produk, mengurangi kesalahan atau duplikasi informasi yang dapat menghambat efisiensi operasional. Nah, ini adalah mengimport PDM melalui PHP admin. Selanjutnya kita pergi ke jendela sebelah kiri, klik new pada buat nama database-nya, lalu sebelahnya pilih collection, klik create. Selanjutnya kita masukkan file PDM kita buat, klik no file, select, geser ke bawah dan klik create. Dan setelah itu file yang kita import tadi tidak ada error satupun dan sukses semuanya. Ini adalah
tabel yang kita import tadi. Nah, berikutnya kita akan memberikan hak akses MySQL kepada tabel pelanggan. Pertama, kita login menggunakan terminal atau command line interface dengan menggunakan akun root atau akun admin yang memiliki hak akses penuh. Ini adalah cara pertama ya. Setelah kita lakukan ini, lalu kita masukkan password root Anda. Nah, diminta. Nah, membuat database. Jika database belum dibuat, maka kita harus membuat dari dulu. Nah, selanjutnya kita akan pilih database. Setelah database dibuat, pilih database tersebut. Nah, dari sini karena saya memilihkan dengan unsur antrian, maka di situ saya bikin unsur antrian. Nah, membuat tabel pelanggan. Sekarang buat tabel yang diperlukan jika belum ada. Berikutnya membuat pengguna baru. Buat pengguna baru yang akan diberikan akses ke database ini. Ini adalah perintahnya. Memberikan akses ke tabel pelanggan. Sekarang memberikan akses kepada pengguna baru untuk tabel yang sudah dibuat. Jika kita ingin memberikan akses yang lebih terbatas, kita bisa menggantikan privilege dengan akses tertentu seperti select, insert, update, atau delete sesuai kebutuhan misalnya. Nah, penjelasannya, select memberikan hak untuk membaca data, insert memberikan hak untuk menambah data, update memberikan hak untuk mengubah data, dan delete adalah memberikan hak untuk menghapus data. Nah, percobaan untuk memastikan hak akses yang baru diterapkan dengan benar di MySQL. Nah, kita akan login sebagai pengguna baru. Langkah pertama adalah coba login ke MySQL menggunakan akun pengguna yang baru dibuat atau yang baru saja diberikan hak akses tambahan. Adapun perintahnya, nah, sudah seperti ini. Masukkan password pengguna yang sesuai. Jika login berhasil, kita akan berada di prompt MySQL dan memilih database yang tepat. Setelah login, pilih database yang relevan yang telah Anda berikan ke hak akses. Ini adalah sudah masukkan unsur antrian. Nah, sekarang kita cek tabel yang tersedia. Apakah pengguna dapat melihat pendaftaran tabel yang ada di database tersebut? Nah, ternyata hasilnya akan menunjukkan daftar tabel yang dapat diakseskan oleh pengguna. Jika akses select diberikan untuk tabel tertentu, maka tabel tersebut akan muncul di daftar. Nah, selanjutnya percobaan operasi select. Coba akses data dari tabel dengan menggunakan perintah select. Jika akses select telah diberikan, maka kita akan muncul data tabel nih yang kita buat tadi dengan tabel pelanggan ya, tabel pelanggan. Jika akses select diberikan untuk tabel pelanggan, perintah ini akan menampilkan data dari tabel pelanggan. Jika tidak ada akses, maka kita akan menerima pesan kesalahan yang mengatakan bahwa akses ditolak. Nah, selanjutnya pemberian akses MySQL kepada tabel pelanggan. Kita login ke MySQL. Pertama, menggunakan terminal atau command line interface dengan menggunakan akun root, akun admin yang memiliki akses penuh. Membuat database. Jika database belum ada, buat database terlebih dahulu. Nah, dengan perintah ini ya. Nah, pilih database. Setelah database dibuat, pilih database tersebut. Nah, saya akan menggunakan unsur antrian seperti sebelumnya tadi ya. Membuat tabel antrian. Sekarang buat tabel yang diperlukan jika belum ada. Sekarang kita bikin tabel untuk antriannya dengan atribut ID antrian, status antrian, dan jenis layanan. Nah, memberikan akses ke tabel pelanggan. Sekarang memberikan akses kepada pengguna baru untuk tabel yang sudah dibuat. Nah, jika kita ingin memberikan akses yang lebih terbatas, kita bisa menggantikan Nah, jika kita ingin memberikan akses terlebih terbatas, kita bisa menggantikan privilege dengan hak akses tertentu seperti select, insert, update, atau delete sesuai kebutuhan misalnya. Nah, ini adalah perintah berikut. Nah, penjelasan, select memberikan hak untuk membaca data, insert memberikan hak untuk menambah data, dan update
memberikan hak untuk mengubah data, dan delete memberikan hak untuk menghapus. Nah, percobaan selanjutnya kita percobaan terkait hak akses untuk tabel antrian. Login sebagai pengguna, pastikan kita login ke MySQL sebagai pengguna yang ingin Anda uji hak aksesnya. Adapun perintahnya, kita login ke MySQL min u root min p. Nah, pilih database yang tepat. Setelah login, pilih database yang relevannya, itu database tempat tabel antrian berada. Ini adalah yang kita gunakan untuk antrian tadi ya. Cek tabel yang tersedia. Pastikan pengguna tabel melihat tabel yang ada di dalam database tersebut. Nah, maka kita coba dengan perintah show tables untuk melihatkan database tersebut. Ternyata antrian ada, kendaraan ada, milik ada, pelanggan ada. Nah, tabel antrian harus muncul dalam daftar tabel jika hak akses select pada tabel tersebut sudah diberikan kepada pengguna. Nah, percobaan akses select pada tabel antrian. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan untuk mengambil data jika akses select diberikan pada tabel antrian. Nah, maka kita akan mencobakan dengan perintah select from antrian. Nah, maka di sini akan muncul data tabel yang kita bikin tadi ya, untuk antrian ya. Nah, selanjutnya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.